Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta berbagai macam kenikmatan lainnya yang kita tidak mampu untuk menghitung semua nikmat tersebut. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan risalahnya kepada kita semua secara sempurna. Kita lanjutkan pembahasan kita jemaah sekalian. Ini kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-30, yaitu babun birrul aqrabi fal aqrabi. Bab pembahasan tentang berbuat kebaikan kepada kerabat yang terdekat lalu baru yang berikutnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berbuat baik kepada karib kerabat terdekat terlebih dahulu, baru kemudian karib kerabat yang berikutnya dan yang berikutnya. Jadi didahulukan di sini yang terdekat terlebih dahulu. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-60. Haddatsana Haywah ibnu Shuraih qala haddatsana Baqiyah an Bahirin an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum thumma yusikum bil aqrabi fal aqrabi. Telah mengajarkan kepada kami Haywah ibnu Shuraih, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Baqiyah dari Bahir, ya, an Bahirin dari Bahir, an Khalid ibni Ma'dan dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdam bin Ma'di Karib, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap ummahatikum, ya, yakni ibu-ibu kalian. Summa yusikum bi ummahatikum, kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap ibu-ibu kalian pula. Summa yusikum bi abaikum,
kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap ayah-ayah kalian. Summa yusikum bil aqrabi fal aqrabi, kemudian Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap karib terdekat kalian, lalu yang berikutnya. Ya. Sehingga jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada siapa saja hendaknya seseorang itu berbuat baik. Siapa yang lebih didahulukan bagi seseorang untuk berbuat baik kepadanya, maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia agar mereka itu berbuat baik kepada ibu-ibu mereka. Kemudian Allah berwasiat lagi kepada mereka agar mereka itu berbuat baik kepada ibunya mereka, ya, kepada ibu-ibu mereka juga. Sehingga di sini dalam hadis ini disebutkan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada sang ibu, ya, itu sampai 2 kali. Kemudian pada kali yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala baru berwasiat untuk, ya, agar manusia ini berbuat baik kepada ayah-ayah mereka. Lalu yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat untuk kali yang keempatnya, ya, agar manusia berbuat baik kepada karib kerabat terdekatnya, baru kemudian yang berikutnya. Jadi inilah jemaah sekalian yang diajarkan di dalam agama kita ini, bahwasanya sang ibu itu lebih didahulukan daripada yang lain. Jadi ibu, kemudian ayah, kemudian baru kerabat-kerabat yang lain. Sehingga seseorang ketika dia ini ingin berbuat baik, ya, kepada karib kerabatnya, hendaknya dia dahulukan siapa yang terdekat terlebih dahulu, yaitu adalah ibu tentunya, baru kemudian sang ayah, kemudian baru yang berikut-berikutnya ketika seorang berbuat baik. Dan tentunya kalau seandainya memang seseorang itu bisa untuk menggabung semuanya, tentu ini hendaknya dilakukan secara berbarengan, secara keseluruhan semuanya. Ya, ketika ini memang bisa untuk digabung dan bisa untuk dilakukan secara bersama-sama. Tapi terkadang seringkali seseorang tidak bisa berbuat baik kepada karib kerabatnya kecuali dengan memilih salah satu dari mereka. Karena misalnya tempatnya berjauhan, ya, tidak dalam satu tempat, atau misalnya ketika ingin memberikan sesuatu kepada mereka, ternyata sesuatu yang akan diberikan itu terbatas, tidak bisa diberikan kepada semuanya, sehingga harus milih salah satu dari mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, dahulukanlah orang yang terdekat. Dan dijelaskan dalam hadis tadi itu, ibu disebutkan pertama kali, bahkan sampai 2 kali. Ya, jadi ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar mereka ini berbuat baik kepada ibu-ibu mereka itu, ya, sampai 2 kali. Baru kemudian sang ayah, ya, kemudian yang berikut-berikutnya. Lalu jemaah sekalian, misalnya ada yang bertanya, kenapa sang ibu ini lebih didahulukan daripada sang ayah? Ya, tentu banyak sekali alasannya. Kalau orang ingin menggali kenapa di sini disebutkan ibu sampai 2 kali, yakni lebih didahulukan daripada sang ayah. Di antara alasannya adalah karena sang ibu tentu dia adalah yang mengandung kita. Sang ibu, ya, susah payah ketika mengandung anaknya. Ketika mengandung kita semuanya, selama 9 bulan ibu kita dalam kondisi susah payah. Namun sang ibu itu bersabar. Sang ibu tidak mau menggugurkan janinnya di dalam perutnya itu. Dia bersabar selama 9 bulan pada umumnya. Ya, pada umumnya 9 bulan dia itu mengandung sang anak. Dan itu tentunya jemaah sekalian, ya, kalau kita perhatikan, ya, ibu yang mengandung itu, ya, istri kita misalnya ketika mengandung, ya, itu ternyata banyak sekali ujian-ujiannya.
Seperti misalnya badannya tiba-tiba lemah, ya. Tiba-tiba bisa saja ya, suatu ketika hampir pingsan karena kekurangan vitamin dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya ketika terkena benturan, ketika jalan, ya, ketika berjalan ternyata ada batu dan lain sebagainya, ya, ketika naik motor, kemudian habis itu misalnya ada batu, ya, dan itu membuat benturan, goncangan di dalam perutnya, dan ini sangat terasa sakit sekali. Belum lagi misalnya sang ibu ketika mengandung itu terkadang ya, sang anak di dalam perutnya itu bergerak-gerak, ya, sehingga menendang-nendang perut atau rahimnya, dan itu sangat terasa sakit sekali bagi sang ibu. Tapi ternyata ibu kita bersabar. Bahkan sang ibu itu teramat senang sekali ketika tahu bahwasanya anaknya hidup di dalam perutnya. Belum lagi ujian-ujian yang lain. Terkadang sang ibu ya ketika mengandung ya, itu tidak mau memakan makanan-makanan yang lain kecuali apa yang dia anggap itu memang dia berselera terhadap makanan tersebut. Dan dia susah untuk memakan makanan yang lain. Dia butuh perjuangan untuk memakan makanan yang lain. Ini istilahnya ngidam bahasa kita. Ya, ketika mengidam itu perjuangan sekali. Bahkan terkadang mencium bau makanan saja sudah muntah. Karena dia tidak selera dengan makanan tersebut. Dan sang ibu tetap bersabar dengan itu. Dan seringkali sang ibu terharu ya, ketika mengandung. Ketika ada goncangan-goncangan di dalam perut kita, sang ibu melinangkan air matanya. Berlinangkan bahagia, berlinangkan haru. Jadi jemaah sekalian, sang ibu patut untuk lebih dikedepankan daripada sang ayah. Karena kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh sang ibu, ternyata itu tidak sebanding dengan sang ayah ketika merawat kita. Belum lagi ketika mengandung, sang ibu resikonya adalah nyawanya. Ketika misalnya ya mengalami pendarahan dan lain sebagainya, resiko mengalami pendarahan, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya. Apalagi misalnya kalau seandainya keracunan bayi misalnya ya dalam perutnya, itu bisa juga sang ibu juga terancam nyawanya. Namun ternyata ibu kita semua bersabar untuk menerima itu semua. Bahkan sang ibu pun tetap berbahagia dan menanti kelahiran kita. Kita dibiarkan di dalam perut, dalam rahimnya yang mulia, ya, dan kita tidak digugurkan. Teramat sangat bersabar sang ibu. Kemudian lagi, ketika misalnya ya, sang ibu melahirkan kita, itu pun juga penuh dengan perjuangan. Bagaimana ketika mengalami tolak, yaitu rasa sakit atau kontraksi yang ada di dalam perutnya, yang itu membuat perutnya itu terasa sangat sakit sekali. Namun ternyata sang ibu ketika merasakan itu semua justru dia berbahagia karena dia sadar bahwasanya anak yang dia nanti itu akan terlahir. Ya. Ketika sang anak ini lahir, sang ibu ternyata yang menyusui sang anak tersebut. Ketika sang anak ini lahir, maka sang ibu pun memeluknya. Dia lupa dengan semua rasa sakit yang telah dia rasakan selama dia mengandung sampai melahirkan. Ketika lahir, sang ibu pun menggendong ya, bayinya, memeluk bayinya, kemudian menyusuinya. Dan pada umumnya sang ibu menyusui sang anak ini selama 2 tahun. Dan itu pun juga penuh dengan perjuangan. Bagaimana kalau seandainya sang ibu ini kekurangan vitamin ya, dan lain sebagainya, dan itu ternyata beresiko untuk sang anaknya. Dan itu juga akan membuat sang ibu ini selalu khawatir, mengkhawatirkan anaknya tersebut. Dan juga kalau seandainya sang ibu ini ya, makanannya kurang bagus, ya, kurang bervitamin dan lain sebagainya, ternyata itu pun juga berisiko terhadap dirinya.
Akhirnya sang ibu ini bisa mengalami lemah badannya, ya, karena kekurangan vitamin. Karena vitamin yang dia makan itu ternyata sudah dibagi dengan sang anaknya. Dan lain sebagainya, ya mas sekalian. Itu banyak sekali ya ujian-ujian yang diterima oleh sang ibu ya ketika mengandung serta sampai melahirkan dan ketika menyusui kita semua. Itu semua penuh dengan perjuangan. Sehingga sang ibu itu berhak untuk mendapatkan hak yang lebih daripada sang ayah. Karena dia telah berjuang menghadapi ujian-ujian tersebut, dan itu semua tidak dirasa oleh sang ayah. Dan jemaah sekalian, kalau kita lihat misalnya ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama, belum lagi sang ibu itu biasanya jasanya itu seringkali dilupakan oleh sang anak. Ya, sang ibu itu seringkali jasanya dilupakan oleh anak-anaknya. Adapun sang ayah, biasanya jasanya itu tidak dilupakan oleh anaknya. Ibu yang telah mengandung dia ya, yang mengandung sang anak ini, yang telah melahirkan, yang telah menyusui. Perjuangan sang ibu itu seringkali dilupakan oleh sang anak. Jasanya sang ibu itu seringkali dilupakan oleh sang anak ini. Namun jasanya sang ayah ya seringkali diingat oleh anaknya. Dan juga sang ibu, karena dia adalah seorang wanita yang dia itu lemah, baik itu dari sisi fisiknya dan juga dari sisi akalnya, sehingga sang ibu itu pun juga syariatul ghadab. Seringkali dia itu marah. Ya, karena sang ibu ini tidak bisa mengontrol emosinya, misalnya ya, sehingga dia pun marah kepada anaknya. Maka karena sang ibu ini memiliki kekurangan akal, memiliki kekurangan fisik seperti ini, sang anak harus lebih memperhatikan perasaan sang ibunya, lebih memperhatikan hak ibunya daripada sang ayah. Karena sang ibu itu betapa lemah dibandingkan dengan sang ayah. Sang ayah seringkali dia itu ya acuh tak acuh terhadap hal-hal yang dilakukan oleh anaknya. Namun sang ibu karena saking perhatiannya kepada sang anak, seringkali ketika sang anak itu melakukan hal-hal kecil, namun sang ibu memiliki kekhawatiran yang lebih. Memiliki kekhawatiran yang berlebih. Sehingga dia pun juga seringkali memarahi anaknya karena sayang kepada anaknya tersebut. Makanya sang ibu itu sering dilupakan jasa-jasanya. Karena sering memarahi sang anak. Ya. Namun sang ayah biasanya acuh tak acuh saja. Sang anak meskipun sudah misalnya ya di suatu tempat yang sang anak ini sudah hampir jatuh, dia santai-santai saja. Karena dia berpikir bahwasanya sang anak itu tidak akan terjatuh. Dengan berbagai macam perkiraan, atau karena memang laki-laki biasanya ya lebih mengedepankan akalnya daripada perasaannya, sehingga sang ayah biasa-biasa saja ketika anaknya itu sudah minggir-minggir ya di suatu tempat yang akan jatuh. Karena dia sudah tahu ya, menurut dia anak itu nggak akan jatuh. Tapi sang ibu sulit untuk membiarkan anaknya di tempat seperti itu. Karena dia tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol perasaannya. Dia lebih mengedepankan perasaan daripada akalnya. Makanya sang anak ya, diperintahkan untuk lebih memperhatikan ibunya, lebih menjaga adab kepada ibunya, lebih untuk menunaikan hak ibunya dibandingkan dengan terhadap sang ayah. Ya. Kalau masalah berbuat baik dan lain sebagainya, mas kalian, berbuat baik kepada dua-duanya, bahkan kepada semua orang. Tetapi ada yang dilebihkan, ada yang lebih diperhatikan, ada hak itu yang lebih diutamakan, yaitu
yang paling utama adalah hak ibu, kemudian baru hak sang ayah. Namun ingat, durhaka kepada keduanya tentu ini adalah merupakan dosa besar. Jangan sampai kita berpikiran ibu diperhatikan, kemudian ayah kita buang-buang misalnya. Kita tidak memperhatikan adab kepada sang ayah, maka ini adalah kedurhakaan pula. Jadi kita berbuat baik kepada mereka, ya, kita menunaikan hak mereka, berbakti kepada mereka, namun kepada sang ibu, ya, itu harus dilebihkan. Makanya seperti hadis yang sering kita baca, yang sering kita sebutkan, ya, di pembahasan-pembahasan tentang berbakti kepada orang tua, yaitu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentunya dan yang lainnya. Faqala, kemudian seseorang itu mengatakan, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku pergauli dia dengan baik? Siapa yang lebih aku harus berbakti kepada dia, yang harus aku itu lebih berbuat baik kepada dia? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, engkau harus lebih berbuat baik kepada ibumu. Lalu orang itu pun juga mengatakan, summaman. Kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, ummuka. Disebutkan ibumu, kata Rasulullah. Ya, engkau harus lebih berbuat baik kepada ibumu. 2 kali Nabi SAW mengatakan itu. Kalau kemudian orang itu pun mengatakan lagi, summaman, kemudian kepada siapa lagi? Kalau Nabi SAW mengatakan, ummuka, 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ketika seorang yang mengatakan pada kali yang keempat, qala summaman, ya. Kemudian siapa? Ya. Nabi pada kali yang ketiga, ya. Pada kali yang ketiga dia bertanya, summaman. Kemudian siapa? Kata orang ini, lalu Nabi SAW mengatakan, qala abuka. Kemudian ayahmu. Sehingga sang ibu dalam hadis ini disebutkan 3 kali oleh Nabi SAW. Baru kemudian pada kali yang keempat disebutkan ayahmu. Sehingga sang ibu di sini memiliki 3 hak yang lebih dikedepankan dibandingkan dengan sang ayah. Pun demikian tentunya kita harus berbuat baik kepada keduanya. Ya, namun kepada sang ibu itu harus lebih dikedepankan. Sehingga ketika seseorang, misalnya jamaah sekalian, dia ketika ingin berbuat baik kepada seseorang dan dia harus memilih kepada salah satunya, maka dahulukanlah yang tertinggi. Dahulukanlah kepada yang tertinggi, yaitu kepada sang ibu. Kemudian ketika sudah menunaikan hak sang ibu, maka tentu kita harus menunaikan hak sang ayah. Apabila memang hak ibu sudah terpenuhi, maka penuhi hak sang ayah. Setelah selesai haknya sang ayah ini telah kita penuhi, telah terpenuhi hak sang ayah ini, maka baru kemudian kerabat-kerabat berikutnya yang terdekat tentunya. Ya, dimulai dari yang terdekat. Seperti misalnya di sini Syarih menyebutkan ketika menyampaikan perkataan atau ketika menjelaskan perkataan Nabi SAW, summal aqrab fal aqrab. Kemudian yang terdekat lalu yang terdekat. Dikatakan di sini, ai kadzalika yantaqilu al-birru ila aqrabi syakhsin kal birri bil abna'i summal birri bil ikhwah summa bil a'mam wal bir bil akhwal wa dzukuran wa inasan. Artinya setelah itu semua selesai, maka berbuat baik itu
berpindah kepada orang terdekat. Siapa itu? Kata beliau di sini, kal birri bil abna, seperti berbuat baik kepada anak-anak. Summa al bir bil ikhwah, kemudian berbuat baik kepada saudara-saudara. Summa bil a'mam, kemudian kepada paman, yakni saudara laki-laki sang ayah. Wal birri bil akhwal, kemudian saudara dari sang ibu, ya. Kalau a'mam itu adalah saudara-saudaranya sang ayah. Kemudian al-akhwal yaitu saudara-saudara sang ibu. Ya, summal a'mam wal bir bil akhwal dzukuran wa inasan. Ini berbuat baik kepada saudara ayah atau saudara ibu, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini semisal. Wa hakadha yamtaddu al-birru was-silatu ila kulli man tamuttu ilaihim bisilah. Kemudian berbuat baik ini, ya, berbuat kebajikan, berbakti ini berlanjut, ya, untuk menyambung hubungan baik kepada setiap orang yang memiliki hubungan darah. Ya, berbuat baik kepada siapapun, ya, yang memiliki hubungan darah dengan kita tentunya. Wa yattafiquna ma'aka fin nasabi min qibalil abi awil ya. Dan sama-sama memiliki hubungan nasab baik dari sisi ayah atau ibu. Wa dzalika bihasabil qudrah wal istita'ah. Dan yang demikian itu tentunya adalah sesuai dengan kemampuan. Sehingga seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang berbuat baik itu bagaimana sih kepada mereka? Berbakti kepada mereka-mereka ini bagaimana? Maka kita katakan bahwasanya paling minimal yaitu adalah adamul hujran. Adamul hajir. Paling minim yaitu adalah tidak menghajar mereka. Atau adamul qata, yakni tidak memutus hubungan baik dengan mereka. Minimal seperti itu. Kalau seandainya bisa mampu lebih, maka lakukan. Semisal seperti kita jelaskan dengan datang kepada mereka, ya, ke rumah mereka, didatangi, ya. Kemudian habis itu kalau seandainya mampu kita berikan sesuatu yang bisa membahagiakan mereka. Sekiranya bisa. Sekiranya bisa, misalnya kita bantu yang lebih. Harta, tenaga, dan lain sebagainya. Kalau seandainya bisa. Namun intinya adalah sesuai dengan kemampuan. Dan kalau seandainya bisa melakukan lebih, jangan melakukan yang minim. Kalau seandainya seseorang bisa berkunjung, ya jangan hanya sekedar tidak memutus hubungan dengan mereka. Dengan tidak ada masalah dengan mereka, misalnya. Jangan hanya seperti itu saja. Hendaknya dilakukan yang lebih dari itu. Kalau seandainya bisa lebih dari sekedar tidak memutus hubungan dengan mereka, maka tentu harus dilakukan, yaitu dengan yang lebih dari itu. Memberikan hadiah, berkunjung kepada mereka, membantu, ya, semua kebutuhan-kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Yang tergolong di situ adalah kebaikan. Nah, jamaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini sangat banyak sekali. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, ya. Di antaranya adalah di sini fil hadisi tafsilun wa wasiyatun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ta'kidin wa ma dzakarahu nabi sallallahu alaihi wasallam minal wasiyah ha huna fi ma rawa al imamu bit tasniyah. Intinya jemaah sekalian, dalam hadis ini terdapat rincian bagaimana seseorang itu berbuat baik kepada karib kerabat mereka. Tentunya dimulai dengan yang terdekat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu menyebutkan, ya, tentang wasiat Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai diulang 2 kali. Ya, diulang sampai 2 kali. Yang itu adalah kepada sang ibu, ya. Menyebutkan sang ibu itu diulang sampai 2 kali. Maka itu adalah menunjukkan penekanan untuk berbakti kepada sang ibu. Kemudian habis itu yang berikutnya, lalu yang berikutnya sang ayah, kemudian berikutnya.
Bahkan dalam suatu hadis, dalam lafadz yang lain gitu ya, itu sampai disebutkan sang ibu ini sebanyak 3 kali. Innallaha yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi abaikum. Jadi di sini disebutkan sampai 3 kali. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu kalian. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Allah berwasiat kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Disebutkan sampai 3 kali. Ibu di sini disebutkan sampai 3 kali dalam hadis yang lain. Kemudian summa yusikum bi abaikum. Kemudian Allah berwasiat agar kalian berbuat baik kepada ayah kalian pada kali yang keempat. Disebutkan sang ayah. Sehingga ini adalah penekanan agar seseorang itu lebih memperhatikan hak ibu daripada sang ayah. Pun demikian dua-duanya kita harus penuhi hak mereka. Nah, perlu juga diketahui jemaah sekalian, dikatakan ummahat di sini masuk juga orang-orang yang di atasnya. Makanya masuk di situ ya. Ya ini kalau disebutkan ummahat yaitu adalah ajdad. Yaitu misalnya ibu kita ya, ibunya ibu kita. Kemudian habis itu ke atasnya lagi dan ke atasnya gitu. Sehingga berarti ibunya ibu kita otomatis itu adalah nenek kita, ya. Kemudian ke atasnya lagi, ya, yaitu ibunya nenek kita dan seterusnya. Maka mereka ini harus lebih dikedepankan daripada golongan yang berikutnya. Sama seperti sang ayah misalnya, ya, kalau tadi itu adalah dari sang ibu. Kalau sang ayah berarti kakek kita. Ayah kita, ya, ayah kita, kemudian habis itu ke atas, yaitu adalah kakek kita, yakni ayahnya ayah kita, kemudian habis itu ayahnya kakek kita, dan seterusnya ke atas. Ini termasuk aba. Dan kita harus lebih mengedepankan mereka ini setelah golongan ummahat tadi itu. Baru kemudian golongan-golongan yang berikutnya. Jadi ingat bahwasanya ibu ke atas, ya, itu sama kedudukannya dengan ibu. Kemudian ayah, kemudian ke atas, maka itu kedudukannya sama dengan sang ayah, ya, dan seterusnya. Dan ini berlaku dalam hal kemahroman, ya, atau yang lainnya. Dalam hal misalnya di sini berbakti, ya, berbuat baik, atau hal waris juga, itu juga nanti akan berlaku hal-hal yang atau kaidah semacam ini. Lalu faedah yang berikutnya jemaah sekalian, di sini seperti yang kita jelaskan, yaitu adalah ibu mendapatkan hak lebih daripada sang ayah, daripada yang lain-lain. Jadi hak ibu itu memiliki hak yang lebih. Seperti yang kita jelaskan juga, yang demikian itu adalah karena kesulitan-kesulitan yang dirasakan oleh sang ibu daripada yang lain, ya, yang tidak dirasakan oleh yang lain. Seperti misalnya menyusui, ya, atau mengandung dulu, ya, kemudian habis itu melahirkan, kemudian habis itu menyusui, ya, dan juga belum lagi jasa-jasa sang ibu yang mudah dilupakan oleh manusia, dan juga belum lagi sang ibu itu memiliki tubuh yang lemah dan juga akal yang lemah karena dia adalah tergolong wanita. Makanya sang ibu itu lebih harus diperhatikan daripada ayah dan juga orang-orang berikutnya. Baik, kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini juga ada faedah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu idza tazahamat maslahatani quddima a'lahuma. Ini faedah bagi kita semua, ya. Ini bisa diterapkan kepada berbagai hal.
idza tazahamat maslahatani quddima a'lahuma. Apabila berbenturan antara dua hal yang maslahat, maka dahulukanlah yang paling tinggi. Jadi ketika seseorang menjumpai dua maslahat, dan seseorang ini tidak bisa untuk melakukan dua-duanya, harus memilih salah satunya. Jadi seseorang menghadapi dua maslahat, tidak bisa dia lakukan dua-duanya, tetapi harus milih salah satunya. Maka dahulukanlah maslahat yang paling tinggi. Kalau yang kita contohkan juga di sini misalnya dalam masalah berbakti, misal dalam masalah nafkah, seseorang misalnya memiliki ayah dan ibu yang harus dia nafkahi. Ternyata seseorang ini hanya bisa menafkahi salah satunya. Misalnya dia memiliki makanan yang hanya bisa diberikan kepada sang ayah atau sang ibu. Dia harus memilih apakah sang ayah atau sang ibu. Ini adalah masalah nafkah. Kalau seandainya dia menafkahi ibunya, memberikan makanan tersebut kepada sang ibu, berarti sang ayah nggak dapat. Kalau dia kasihkan kepada sang ayah, maka sang ibu nggak dapat. Maka dalam hal ini jemaah sekalian, dahulukan hak atau maslahat yang tertinggi. Dan tentunya dalam hal ini yang didahulukan adalah hak sang ibu. Jadi sang anak ini harus lebih mendahulukan sang ibu dalam hal nafkah daripada sang ayah. Misalnya ketika dua orang ini, ayah dan ibu, misalnya memerintahkan kepada sang anak untuk melakukan sesuatu, dan ternyata perintah dari mereka masing-masing itu berbeda. Sang anak apabila menuruti sang ibu, tidak bisa melaksanakan perintah sang ayah. Kalau sang anak itu menuruti sang ayah, maka dia tidak bisa menuruti sang ibunya, tidak bisa melaksanakan perintah sang ibu. Dalam hal ini, sang anak harus mendahulukan sang ibu, karena maslahat kepada sang ibu itu lebih besar daripada maslahat sang ayah. Maka dia harus lebih mengutamakan ibunya, menuruti perintah ibunya daripada perintah ayahnya. Namun kalau seandainya dua-duanya bisa digabung, tentu harus digabung dua-duanya. Kalau bisa dilakukan secara bersamaan, dua-duanya dilakukan secara bersamaan dilakukan dua-duanya. Namun kalau tidak bisa, harus memilih salah satunya, maka dahulukanlah sang ibu. Ini dalam hal maslahat, dan itu banyak sekali ya mas kalian untuk contoh-contoh yang seperti itu. Misalnya ketika berbenturan antara sunnah dengan wajib, tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Ya. Jadi seseorang misalnya dia harus memilih melakukan amalan wajib atau mengamalkan yang sunnah. Kalau dia mengerjakan yang wajib, tidak bisa melaksanakan yang sunnah. Kalau dia melaksanakan yang sunnah, tidak bisa melaksanakan yang wajib. Tentu yang didahulukan adalah yang wajib. Karena yang wajib ini kedudukannya lebih tinggi daripada yang sunnah. Ketika seorang berbenturan menghadapi antara fardu kifayah dengan fardu ain. Semisal, dalam hal ini misalnya, jihad adalah fardu kifayah pada umumnya. Lain dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang di situ suatu ketika jihad itu adalah fardu ain. Namun kita bicara secara umum, jihad adalah fardu kifayah. Jihad adalah fardu kifayah. Sedangkan berbakti kepada sang ibu, berbakti kepada orang tua adalah fardu ain. Sang anak apabila dia ini berjihad, dia tidak bisa berbuat baik kepada ibunya, atau misalnya ibunya ini dalam kondisi dan juga sang ayahnya butuh perawatan, butuh bantuan sang anak. Sang anak tidak bisa untuk melakukan semua ini. Kalau dia berjihad, maka berarti ayah dan ibunya tidak bisa terawat. Kalau seandainya dia merawat ayah dan ibunya, dia tidak bisa berjihad. Dan sebaliknya. Maka dalam hal ini, sang anak harus lebih mengedepankan yang fardu ain, yaitu ngurus kebutuhan
ayah dan ibunya. Misalnya ayah dan ibunya tidak ada yang menafkahi, sudah lemah, tidak bisa makan. Ya, sedangkan dia misalnya ada kesempatan untuk berjihad, maka tunda jihadnya, laksanakan jihad yang lebih utama, yaitu menafkahi kedua orang tua. Bahkan misalnya Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau jelaskan dalam masalah ini tentang seseorang yang menghadapi dua kewajiban. Yang pertama yaitu adalah kewajiban untuk sholat berjamaah. Kewajiban untuk sholat berjamaah. Namun dari sisi yang lain, dia harus merawat ibunya yang sakit. Dia tidak bisa untuk melakukan dua-duanya ini. Dia harus milih salah satunya. Apakah dia itu akan sholat berjamaah sehingga ibunya di situ terkatung-katung, ya, butuh perawatan, atau dia merawat ibunya sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menjelaskan dalam Fathul Barinya, sang anak ini harus lebih mengutamakan merawat sang ibu yang sakit daripada sholat berjamaah dia. Karena sholat berjamaah itu bisa dilakukan dengan kelompok berikutnya, misalnya dengan orang lain. Ya, kalau misalnya jamaah sudah selesai, bisa saja nanti ada orang yang bisa kita ajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun hanya satu orang, ya, dia mengajak satu orang misalnya untuk sholat berjamaah, itu juga bisa. Atau misalnya dia bisa berjamaah dengan ibunya nanti misalnya ketika sudah diurus, ya, bisa diajak atau bisa ya betul diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya berarti dengan ibunya nanti berjamaah. Kalau seandainya memang tidak bisa, maka dia bisa mengerjakan sholat munfarid. Karena uzur ini bagi dia untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dia dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi seperti ini karena demi untuk merawat ibunya yang sakit dan tidak bisa ditinggal. Jadi ini jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil juga dalam hadis ini, karena Nabi SAW menyebutkan ibu, ya, sampai diulang-ulang. Dalam riwayat tadi itu yang 2 kali, ada riwayat yang lain itu adalah 3 kali. Ya, itu menunjukkan bahwasanya ibu lebih diutamakan daripada sang ayah, kemudian yang lain-lain. Sehingga terambillah dari situ, dari hadis ini, yaitu ketika berbenturan antara dua maslahat, maka dahulukanlah yang lebih tinggi. Ya, kaidah itu juga terambil dari hadis ini. Ya, karena ibu, ya, di situ ada orang-orang yang lebih diutamakan. Ya, ada orang-orang yang lebih diutamakan. Ayah misalnya atau ibu, ya, ibu lebih tinggi daripada sang ayah, kemudian sang ayah lebih tinggi daripada kerabat-kerabat yang lain kedudukannya, ya, dan seterusnya seperti itu. Seperti tadi dalam masalah nafkah, harus memilih, ya, nafkah itu kepada siapa, harus milih salah satunya, maka pilih ibu terdahulu. Baru kalau seandainya, ya, dia itu bisa kepada sang ayahnya, lalu kepada ayahnya. Kalau misalnya sudah terpenuhi, bisa untuk kepada yang lain, maka yang lain. Ini kerabat-kerabat berikutnya. Jadi ingat bahwasanya ketika dua maslahat berbenturan, harus dipilih salah satunya, maka dahulukan yang tertinggi. Berbeda ini jemaah sekalian dengan perkara-perkara yang haram. Apabila ada dua perkara yang haram, memang dua perkara yang haram ini kita mau tidak mau harus melakukan salah satunya. Misalnya, ya, ketika berbenturan atau ketika ada dua perkara haram yang kita dalam kondisi tertentu tidak bisa meninggalkannya karena udzur, darurah, harus memilih salah satunya, maka dahulukanlah perkara haram yang lebih ringan. Berbeda lagi, kalau maslahat didahulukan yang lebih tinggi, kalau perkara haram atau kerusakan, maka yang diambil adalah yang terkecil. Ya, kalau maslahat diambil yang tertinggi, kalau maslahat ambil yang mudarat, ya, atau perkara yang haram ambil yang terendah. Semisal seseorang misalnya dia berbenturan, ya, harus memilih kepada salah satu dari dua hal. Yang pertama haram, yang kedua makruh.
maka pilih yang makruh. Dua-duanya terlarang. Haram dilarang, makruh juga dilarang sebenarnya. Namun derajat larangan kepada makruh itu lebih ringan daripada derajat larangan kepada yang haram. Maka ambil yang makruh. Seperti juga dijelaskan, ya ini contoh saja faedah dari kaidah ini juga. Atau kalau tadi dalam masalah maslahat, ya kebalikannya bagaimana dalam perkara yang haram, yaitu dibalik saja, ambil yang teringan. Semisal seorang ketika dia dalam kondisi kelaparan, dia tidak bisa memilih ya kecuali salah satu dari dua bangkai. Dalam kondisi kelaparan, nggak ada makanan yang lain. Dia harus memilih salah satunya. Antara misalnya bangkai babi dengan bangkai kambing. Mana yang harus dia ambil? Tentunya kaedahnya adalah kalau ini adalah dua-duanya haram, ya jelas itu dua-duanya adalah haram memang. Bangkai babi dan juga bangkai kambing. Maka dahulukanlah yang teringan. Tentunya yang diambil di situ adalah bangkai kambing, ya karena di situ derajatnya adalah lebih ringan daripada bangkai babi. Ya itu hanya sekedar faedah selingan ya mas sekalian. Namun ingat bahwasanya dalam hal ini ketika dalam masalah berbakti kepada kerabat-kerabat kita, maka dahulukan yang tertinggi terlebih dahulu. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-61. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qal haddatsana Al-Khazraj ibnu Utsman Abul Khattab As-Sa'di qala akhbarana Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman ibni Affan qala ja'ana Abu Hurairah ashiyatal khamisi lailatal jumu'ati. Telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Khazraj ibnu Utsman Abul Khattab As-Sa'di. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan. Dia berkata qal ja'ana Abu Hurairah. Abu Hurairah datang kepada kami asyiyatul khamis. Ini di sore hari Kamis, Lailatul Jumu'ati, pada malam Jumat. Singkatnya pada hari Kamis malam Jumat. Ya, Abu Hurairah datang kepada kami. Faqala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku akan membuat sulit, aku akan membuat tidak nyaman, aku akan membuat berat kepada semua orang yang memutus tali kekerabatan. Lama qama min indina, yang dia tidak pergi dari kami. Artinya ketika ada di tengah-tengah Abu Hurairah, di tengah-tengah perkumpulan Abu Hurairah, ya, ketika di tengah-tengah perkumpulan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan membuat dia itu tidak nyaman, membuat dia itu terasa sempit, merasa dia itu sulit di tengah-tengah perkumpulan Abu Hurairah tersebut bagi orang yang memutus tali kekerabatan. Falam yakum ahadun hatta qala salasan. Ya, falam yakum ahadun hatta qala salasan. Maka tidak ada seorang pun yang pergi. Tidak ada seorang pun yang pergi, tidak ada seorang pun yang bangkit dari majlis tersebut. Hatta qala salasan, sampai Abu Hurairah itu mengucapkannya 3 kali. Ya, sampai mengucapkan 3 kali. Fa'ata fatan ammatan lahu, ya. Falam yakum ahadun hatta qala salasan fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanataini
Maka tidak ada seorang pun yang bangkit, yang berdiri, yang pergi, sampai Abu Hurairah berkata 3 kali. Lalu seorang pemuda, dia langsung mendatangi bibinya yang telah dia putus hubungan baiknya dengan dia sejak 2 tahun lalu. Jadi seorang ini sudah punya masalah dengan bibinya selama 2 tahun. Tidak menyambung hubungan baik ya, dengan bibinya selama 2 tahun. Fadakhala 'alaiha. Maka seorang pemuda itu pun datang kepada bibinya tersebut. Faqalat lahu ya ibna akhi ma ja'a bika. Kemudian sang bibi itu pun mengatakan, wahai anak saudaraku, ma ja'a bika, apa yang membuatmu datang kepada aku? Ya, apa yang membuatmu datang kemari? Kamu mau apa ke sini? Ya. Ada perlu apa engkau ke sini? Qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu kadza wa kadza. Maka seorang pemuda itu pun mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan demikian dan demikian. Qalat irji ilaihi fasalhu lima qala dzaka. Lalu sang bibi itu pun mengatakan, irji ilaihi, pulang, pergi, balik kamu, ya, pergi kepada Abu Hurairah, fasalhu, lalu tanyalah dia itu, lima qala dzaka, kenapa dia mengatakan seperti yang kau ceritakan tadi? Qala, ya, maka seorang pemuda itu pun mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'ati fala yaqbalu 'amala qati'i rahimin. Maka seorang pemuda itu pun mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan Bani Adam itu ditampakkan di hadapan Allah, dipaparkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari Kamis malam Jumat, ya, pada hari Kamis malam Jumat. Asyiyah ini sore, ya, sore Kamis malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'i rahimin, maka Allah tidak akan menerima amalan orang yang memutus tali kekerabatan. Saya jemaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan betapa bahayanya memutus tali kekerabatan tersebut, memutus tali kekeluargaan. Ya. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang sangat tercela, sesuatu yang sangat buruk, ya. Dan bahkan itu atau perbuatan tersebut adalah merupakan dosa besar. Sampai Abu Hurairah tadi itu ingin membuat sulit kepada orang yang di tengah-tengah majelis dia, yang dia itu memutus tali kekerabatannya. Akan dibuat tidak nyaman oleh Abu Hurairah di situ. Lalu dalam hadis tadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya amalan manusia itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia memutus tali persaudaraan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan Bani Adam itu ditampakkan di hadapan Allah pada hari Kamis malam Jumat. Fala yaqbalu amala qati'i rahimin, lalu Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali kekerabatan. Sehingga amalan apa saja yang dia kerjakan, kalau seandainya dia memutus tali persaudaraan, memiliki hubungan buruk dengan kerabatnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja? Amalan di sini tentunya jemaah sekalian, wallahu taala alam, umum. Baik itu sholat dia, puasa dia, ya, zakat dia, zikir dia, semuanya amalan apa saja yang dia kerjakan, kalau dia memutus tali kekerabatan tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah amalan tersebut sah atau tidak, kita katakan sah.
Misalnya sholat. Dia memutus tali kekerabatan. Kemudian dia mengerjakan sholat wajib. Kita katakan sholatnya sah. Tetapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini bahwasanya Allah tidak menerimanya. Kalau seandainya orang itu tidak mengerjakan sholat wajibnya, maka dia tambah berdosa. Karena dia tidak menggugurkan kewajiban. Jadi sholatnya dia itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Namun tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menerimanya. Sama seperti misalnya dia puasa Ramadan. Dia berpuasa, maka kita katakan puasanya sah, menggugurkan kewajiban. Karena seorang haram bagi dia itu untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan misalnya. Namun apakah Allah Subhanahu wa taala menerima puasa dia sehingga Allah memberikan pahala kepada dia? Kalau dia memutus tali persaudaraan, maka Allah tidak menerimanya. Karena hadis ini adalah sifatnya umum. Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali kekerabatan. Jadi ini jemaah sekalian, betapa bahayanya ya memutus tali kekerabatan tersebut. Dan itu ternyata berdampak kepada amalan kita. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, faedah yang bisa diambil pada hadis ini atau dari hadis ini, yang pertama yaitu adalah bayanu fadli lailatul jumu'ati, ya, bayanu fadli lailatul jumu'ati li annal a'mala tu'radu fiha 'ala Allah azza wa jalla. Penjelasan tentang keutamaan malam Jumat dikarenakan amalan-amalan pada saat itu ya, di hari Jumat itu ya, atau pada malam Jumat itu akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya juga dari hadis ini, bayanu annal mar'a yanbaghi lahu ihtisabu amalihi wa tafaqqudu nafsihi fi tilkal asyiyah liyalqa lailatal jumu'ati ala ahsani wajhin. Penjelasan bahwasanya seseorang hendaknya dia itu ihtisabu amalihi, mengharapkan pahala atas amal dia, wa tafaqqudu nafsihi, dan juga dia memperbaiki dirinya, ya, juga di situ mengoreksi dirinya, fitil kal asyiyati, yakni pada hari Kamis tersebut ya, liyalqa lailatal jumu'ati ala ahsani wajhin, agar dia itu ya yalqa, menghadapi, menjumpai malam Jumat dalam kondisi baik ya, dalam kondisi terbaik, atau agar amalan itu ditampakkan oleh Allah, ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan terbaik pada malam Jumatnya. Jadi ketika hari Kamis ya, hendaknya kita memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita ya, mengoreksi diri kita ini, memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah kita ya, dan seterusnya. Karena pada malam Jumatnya itu amalan itu akan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, az-zajru asyadidu liqati'ir rahimi, yaitu larangan keras bagi orang yang memutus tali kekerabatan ya. Baik jemaah sekalian, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan ini, karena waktu sudah hampir habis ya, sudah mau masuk maghrib maksudnya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis yang ke-62 insya Allah ya, masih berkenaan dengan bab ya, berbakti kepada kerabat terdekat terlebih dahulu, baru yang berikutnya ya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.